Oke, silakan. Bentar ya, Pak. Bisa nggak jadi ini gede, segede? Ini biasa sampai mau jadi Udah terlihat belum, Pak? Oke, udah terlihat. Udah terlihat. Oke, selamat sore. Untuk Bapak dan teman-teman semua, kami dari kelompok 3, di mana dengan saya sendiri dengan Butet Desi, dan dengan teman saya dengan Irsyad dan Muhammad Mihda. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai toksikologi industri. Bentar ya Pak, slide-nya nggak bisa jalan. Oke. Coba di escape dulu nih. Tidak bisa jalan juga sih Pak. Oh, di close dulu coba. Coba yang lain yang memungkinkan untuk on cam, coba on cam ya. Mungkin ada yang bisa membantu ini. Kenapa? Laptopnya nggak bisa share screen? Iya Pak. Loh, tadi bisa. Iya tadi saya mau pindahin tapi nggak bisa Pak. Oh, ya udah coba mungkin teman-temannya yang pakai laptop bisa bantu teman yang presentasi ini. Sebentar ya Pak, dicoba sama Yogi. Oke. Ini kita udah pertemuan ke-4 ya, apa ke-5 ya? Ada yang ngitungin nggak? Ke-4 ya, berarti UTS itu pertemuan ke-7, setelah ke-7, 8 lah. Berarti sekitar 3 pertemuan lagi ya? Ya, sekitar 2-3 pertemuan lagi lah. Pokoknya akhir November mungkin, atau awal Desember. Ya kita sebenarnya mulainya agak telat ini, harusnya sekarang udah UTS ini. Cuma karena kemarin baru mulainya telat ya, jadi gimana itu apa namanya di LMS-nya? Kenapa? Bisa diakalin apa gimana? Oh enggak, soalnya saya kan juga ngajar di prodi lain juga ya. Itu udah pada mau UTS karena masuknya memang dari September gitu. Iya, maksudnya kan di LMS itu kan di settingnya tanggal sekian, takutnya nggak belum kan? Bisa aja sih. Cuma kan tetap nanti akan jadi aneh kalau misalkan kita beda sendiri gitu tesnya ya. Iya itu masalahnya. Ya oke, silakan presentasi itu. Udah bisa tuh. Oke, selamat sore untuk Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai toksikologi industri. Untuk yang apa? Yang bisa on cam tolong on cam ya. Oke, lanjut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia menurut Charles and Dawes tahun 1995. Selain itu, toksikologi juga mempelajari jelas atau kerusakan atau cedera pada organisme seperti hewan, tumbuhan, manusia yang diakibatkan oleh suatu materi, substansi, atau energi. Mempelajari racun tidak saja, maaf ini terlalu besar, bisa diperkecil kali mungkin Irsyad ya? Ya, oke. Mempelajari racun tidak saja efeknya, tetapi juga mekanisme terjadinya efek tersebut pada organisme dan
mempelajari kerja kimia yang merugikan terhadap organisme. Kemudian pengertian dari ekotoksikologi adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik pada makhluk hidup, khususnya populasi dan komunitas termasuk ekosistem, termasuk jalan masuknya agen dan interaksi dengan lingkungan. Menurut Butler tahun 1978. Kemudian pengertian dari toksikologi industri itu sendiri adalah cabang dari ilmu dalam bidang kesehatan K3 yang mempelajari tentang efek bahan dari zat kimia dan zat fisika, sifat dan aksinya racun dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai ambang batas atau threshold limit value atau seringkali dikenal sebagai nilai batas pajanan atau NBP atau occupational exposure value adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar atau intensitas rata-rata tertimbang waktu yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit, gangguan kesehatan. Yang pertama ada NAB rata-rata tertimbang waktu, zat kimia di udara, tempat kerja di mana terdapat tenaga kerja yang dapat terpapar zat kimia sehari-hari selama tidak lebih dari 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Yang kedua, NAB, kadar tertinggi yang diperkenankan kadar zat kimia di udara, tempat kerja yang tidak boleh dilampaui meskipun dalam waktu sekejap. Yang ketiga, NAB atau nilai ambang batas paparan singkat yang diperkenankan kadar zat kimia di udara tempat kerja yang tidak boleh dilampaui agar tenaga kerja yang terpapar pada periode singkat yaitu tidak lebih dari 15 menit masih dapat menerimanya tanpa mengakibatkan iritasi, kerusakan jaringan tubuh, dan terbius. Slide selanjutnya mungkin. Siap. Oke, kemudian di sini kita akan menjelaskan juga mengenai faktor fisika dan faktor kimia. Di mana faktor fisika ini dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat fisika disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja pada tenaga kerja. Seperti iklim kerja, kebisingan, getaran, radiasi gelombang mikro, radiasi ultra ungu atau ultraviolet, radiasi medan magnet statis, tekanan udara, dan pencahayaan. Kemudian faktor kimia. Faktor kimia adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat kimiawi, disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada tenaga kerja meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap, dan partikulat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan toksikologi dengan K3. Di sini ya. Zat racun untuk manusia dan lingkungannya tidak dapat diragukan lagi, terbentuk oleh manipulasi bahan baku mineral, termasuk semua kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan industri. Risikonya tidak hanya terbatas pada lingkungan pekerjaan, karena hasil industri diantaranya bahan pemberantas kimia, obat-obatan,
bahan penambah makanan, bahan pelarut, bahan kimia untuk rumah tangga telah beredar di dalam masyarakat umum. Dengan demikian, penduduk yang lain pun berhadapan dengan bahaya keracunan. Seringkali keracunan ini adalah akibat ketidaktahuan produsen atau konsumen atau keduanya mengenai sifat yang berbahaya bahan tersebut. Hubungan toksikologi dengan ketiga seringkali dikaitkan dengan bahan-bahan kimia maupun non-kimia yang digunakan pada saat bekerja. Penggunaan bahan-bahan yang tidak tepat tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi para pekerja. Oke, slide berikutnya akan dibacakan dengan teman saya oleh Irsyad. Dipersilakan Irsyad. Klasifikasi bahan toksikologi industri. Berikut adalah klasifikasi bahan toksikologi industri menurut sifat fisiknya. Klasifikasi toksi dikenal sebagai berikut. Yang pertama ada gas. Tidak berbentuk, mengisi ruang pada suhu dan tekanan normal, tidak berbau pada konsentrasi rendah, dan dapat berubah menjadi cair atau padat dengan perubahan suhu dan tekanan. Yang kedua ada uap, berbentuk gas dari zat yang dalam keadaan biasa berwujud cair. Yang ketiga ada debu, partikel zat padat yang terjadi oleh karena kekuatan alami. Yang keempat ada kabut, titik cairan halus di udara yang terjadi akibat kondensasi berbentuk uap. Yang kelima ada fume partikel zat padat yang terjadi oleh kondensasi bentuk gas, biasanya setelah penguapan benda padat yang dipijarkan. Ada asap. Yang keenam partikel zat karbon yang berukuran kurang dari 0,5 mikron sebagai akibat pembakaran tidak sempurna bahan yang mengandung karbon. Yang terakhir ada awan partikel cair sebagai hasil kondensasi fase gas. Ukuran partikelnya antara 0,1 sampai 1 mikron. Toksitas. Toksitas diartikan sebagai kemampuan racun molekul untuk menimbulkan kerusakan apabila masuk ke dalam tubuh dan lokasi organ yang rentan terhadapnya. Menurut Sachs tahun 1957, kerusakan dapat berupa perubahan komponen struktural atau proses fungsional yang menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Toksitas adalah tingkat kerusakan suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Toksitas dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme, seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, dan efek terhadap substruktur organisme, seperti sel atau organ tubuh seperti hati. Konsep utama toksikologi adalah bahwa dampaknya tergantung pada dosis, nilai atau dosis toksitas, yaitu taraf toksitas dapat dinyatakan dengan angka 1-6 ataupun berbeda-beda, tergantung literatur yang digunakan. Menurut Sachs 1957 dan Ottoboni D.L. Rucirawat tahun 1996. Taraf toksitas ini dapat digunakan untuk menilai taraf toksitas suatu racun yang sedang diuji coba pada berbagai organisme. Penyakit akibat kerja. Penyebab penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini artifisial karena disebabkan oleh adanya pekerjaan dan sering diberikan nama penyakit buatan manusia. Berat ringannya penyakit dan cacat tergantung dari jenis dan tingkat sakit. Seringkali terjadi cacat yang berat sehingga pencegahannya lebih baik daripada pengobatan. Bahan kimia sangat umum dijumpai di sebuah gudang dalam sebuah perusahaan industri. Jika tidak ditangani atau disimpan dengan aman, akan menyebabkan cedera serius. Bahan kimia lainnya dapat menjadi bagian dari standar lingkungan kerja lainnya.
yang biasanya disebabkan oleh karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran internal pada truk atau peralatan pada motor trailer. Beberapa penyakit akibat kerja adalah pneumokoniosis akibat debu mineral sklerogen. Pekerjaan berikut ini sangat mungkin terpapar risiko skoliosis, yaitu menambang dan ekstraksi batu-batu keras. Pekerjaan teknik sipil dengan batu keras, penghalusan dan pemolesan batu, pencetakan, pembentukan, dan penyemprotan pasir di tempat pengecoran, dan pembersihan bangunan, serta pabrik keramik, porselen, dan enamel. Silikosis baru timbul bertahun-tahun setelah paparan. Penyakit bronkopulmonar yang disebabkan debu logam keras. Para pekerja dengan risiko terbesar adalah mereka yang terlibat dalam produksi karbida, dipadatkan, mencampur, membuat bubuk, membentuk, pemanasan tungku, pengerjaan dengan mesin, penggerindaan presisi. Dalam produksi perkakas dan bagian-bagian mesin, serta mereka yang harus mengasah perkakas yang dihasilkan. Meskipun pekerja yang terlibat penggerindaan dan pengasahan adalah yang paling terpapar terhadap bahaya tersebut, namun para pekerja yang bertugas di dekat tempat kerja yang sama dapat pula berisiko tinggi terkena paparan. Umumnya, tanda-tanda dini penyakit mulai tampak setelah paparan selama lebih dari 3 tahun. Mekanisme dan proses kerja zat beracun dalam tubuh. Dalam tubuh, zat beracun mengalami beberapa tahapan untuk bisa menimbulkan efek terhadap tubuh, diantaranya yaitu yang pertama ada fase eksposisi, di mana zat beracun menyentuh organ biologis dalam tubuh dan zat yang aktif akan terserap ke dalam tubuh. Yang kedua ada toksikokinetik, merupakan tahapan bagaimana tubuh dapat mengatasi racun yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga ada skin atau kulit, untuk kategori bahan kimia yang berupa cairan atau liquid yang sangat mudah masuk melalui kulit. Yang keempat ada inhalation atau saluran napas. Bahan-bahan kimia yang berupa uap dan gas lebih mudah masuk melalui saluran napas menuju ke paru-paru. Ignition, saluran pencernaan. Ignition ya. Bahan kimia masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan atau gastrointestinal dalam kurung GIT. Upaya pencegahan penyakit. Dalam berbagai sumber dapat ditemukan ribuan jenis bahan kimia yang dihasilkan oleh suatu industri. Oleh karena itu, selalu diupayakan untuk melakukan upaya berikut. Yang pertama ada survei pendahuluan untuk mengenal bahan kimia yang terdapat di industri dan merencanakan program evaluasi risiko bahaya serta tindak lanjutnya. Yang kedua, mengenal proses produksi dengan mempelajari alur proses mulai dari tahapan awal sampai akhir. Sumber bahan kimia dan keluhan kesehatan oleh para pekerja serta memanfaatkan indera kita untuk mengidentifikasi lingkungan kerja. Yang ketiga, mempelajari MSDS atau Material Safety Data Sheet atau lembar data bahan kimia, yakni suatu dokumen teknik yang memberikan informasi tentang komposisi, karakteristik, bahaya fisik, dan potensi bahaya kesehatan, cara penanganan dan penyimpanan bahan yang aman, tindakan pertolongan pertama, dan prosedur khusus lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ini yang on cam juga cuma 5 orang.
Ayo, siapa yang mau tanya tentang apa yang sudah disampaikan tadi? Coba share lagi slide-nya. Share slide yang tadi. Sebentar ya, Pak. Oke. Coba dari slide pertama. Oke. Ini kayaknya juga udah dibahas di kelompok pertama ya, kelompok awal-awal kemarin. Terus next. Ini juga udah. Next. Judul ininya apa sih? Judul presentasinya coba. Slide pertamanya apa? Slide paling awal. Oh, industri. Oke, coba next. Nah, ini penting nih, industri nih. Next lagi, next. Oke, next. K3. Oke, next. Nah, ini harusnya kalian juga kalau bikin slide tuh ada, paling nggak ada gambarnya gitu. Ya kan? Jangan tulisan kayak gini semua. Ada gambar foto tentang apa K3, tentang industri atau apa. Jadi supaya orang nggak bosan gitu ngelihat kalau tulisan kayak gini semua kan bosan ya. Oke, next. Oke, next. Nah, coba. Ini menarik nih. Jadi, kalau bicara toksikologi industri, pasti kaitannya sama penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari aktivitas industri gitu ya. Iya, Aktivitas kerja gitu. Ya, terutama untuk karyawan yang bekerja di industri apa yang memang tergolong berat gitu. Nah, coba bisa nggak sebutin beberapa apa ya contoh real gitu ya penyakit yang diakibatkan pekerjaan di industri ini seperti apa, ada nggak? Entah itu berita atau seperti apa gitu. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Entah itu sumbernya dari berita, entah itu kenyataan yang kalian lihat sendiri di lapangan, atau kejadian yang dekat rumah gitu. Terkait ini nih, penyakit karena bekerja di industri. Terutama untuk yang daerah Jabodetabek kan itu banyak industri kan. Biasanya penyakit akibat kerja itu bisa menimbulkan kulit, sakit kulit. Oke. Selain itu ya kalau penyakit kulit sih nggak cuma kerja di industri, semua orang juga kalau mandinya atau apanya nggak bersih juga bisa kena penyakit kulit. Yang spesifik itu misalkan penyakit apa nih yang biasa ada di industri? Kemarin kali Pak ketulik. Coba cari di berita luka bakar, Pak. Luka bakar. Luka bakar. Apakah itu penyakit? Penyakit, Pak. Penyakit enggak, ya? Enggak, apa penyakit. Kalau dikategorikan diagnosis ya diagnosis, Pak. Oke. Tapi apakah luka bakar itu penyakit? Bukan. Ayo, gimana? Bukan, berarti bukan penyakit. Ya kecelakaan kerja iya. Iya, kecelakaan kerja. Tapi Jatuhnya bukan penyakit. Nah, coba ya sekarang yang specifically karena penyakit. Mikologi. Dengaran kali Pak. Kena jamur, Pak. Ayo, jangan Kena ini jamur. dong. Jangan disebutin semua. Cari dulu di internet coba sekarang. Cari di internet kasus tentang penyakit akibat bekerja di industri. Sakit ini Pak, paru hitam akibat debu di pertambangan. Oke, mana ada contoh kasusnya nggak? Ada Pak. Di mana? Coba di share screen kalau bisa. Contohnya.
Maaf Pak, nggak bisa share screen. Oke, kalau gitu dibacain gimana apa yang sudah ditemukan. Jadi pekerja tambang di Cina terkena sakit paru hitam. Oke. Sekitar 6 juta pekerja tambang diperkirakan terkena pneumokoniosis akibat menghirup debu batu bara. Pemerintah Cina berencana menyelidiki sebagian tambang milik negara untuk mencegah penyebaran penyakit paru-paru hitam atau pneumokoniosis. Oke, itu di China, di Tiongkok. Nah, kira-kira ada nggak yang kejadian di negara kita? Yang lokal gitu, berita lokal gitu kan? Ada nggak coba? Kena TBC Pak. Ketular. TBC memang berkaitan sama industri? Iya, industri rumah sakit kesehatan. Oh, oke. Tapi Rumah memang sakit industri juga. Oke. Tapi memang apakah itu menjadi kasus yang apa ya? Bisa Wabah dibilang, enggak? ya maksudnya kayaknya kalau TBC nggak usah kerja di rumah sakit juga bisa ketularan gitu. Iya sih Pak. Maksudnya yang spesifik, nah kayak seperti tadi kan di Cina tuh kena apa paru-paru apa tadi? Penyakit paru-paru. Nah, paru hitam karena bekerja di batu bara gitu kan, industri batu bara. Nah, itu kan spesifik tuh. Itu udah kemungkinan besar memang karena kerja di situ gitu. Nah, ada nggak industri lain yang penyakitnya spesifik kayak gitu? Misalkan kerja di industri perminyakan penyakitnya apa gitu, atau kerja di industri pembuatan tekstil kira-kira penyakitnya apa, ada nggak? Coba cari di berita deh di internet gitu, pasti ada itu, supaya kita bisa lihat contoh real dari masalah lingkungan yang memang terjadi gitu. Coba siapa yang bisa share screen dan ngasih contoh dari berita, boleh dari manapun, dari artikel atau dari apa. Gimana? Nah, ini apa nih? Palembang alami asbetosis. Asbetosis itu apa? Asbetosis itu apa? Keracunan senyawa asbes. Karena kerja di pembuatan asbes. Oh iya, nah ini maksudnya kayak gini. Nah, ini kan spesifik nih kan. Kerja di perusahaan asbes, kena penyakit asbetosis gitu kan. Nah, ini maksudnya penyakit-penyakit yang seperti ini. Kalau ini kan udah pasti kemungkinan besar ya disebabkan karena dia kerja di situ gitu. Kalau yang seperti tadi TBC apa itu kayaknya nggak usah kerja di situ juga kemungkinan kenanya ada gitu. Nah, seperti ini nih. Coba ada contoh lain nggak selain ini? Penebalan pleura, Pak. Apa? Penebalan pleura. Penebalan pleura itu apakah penyakit? Muncul ada membran paru-paru. Oke. Itu juga yang berhubungan dengan asbes di perusahaan. Oke. Selain terkait asbes ada nggak? Misalkan pembuatan kertas atau apa gitu. Kertas juga kan bikinnya juga. Kurangnya pendengaran, Pak. Itu kalau di perusahaan kan kadang yang bersifat kebisingan itu kan bisa gendang telinga pecah gitu kan. Nah, dia menyebabkan tuli. Itu kan akibat kerja juga. Ya, kerja di bidang apa tuh yang kira-kira bikin telinga jadi rusak? Di penerbangan, teman bagian mekanik. Penerbangan bisa tuh Pak. Oke. Ear plug ya. Oke, itu bisa. Selain itu ada lagi nggak? Teman-teman yang lain nih, coba nih jangan-jangan pada tidur gini. Yang lain coba. Ada nggak selain asbestosis, terus tadi paru-paru hitam apa? Yang
yang terkait dengan apa rusaknya atau keracunannya seseorang gitu pada saat kerja. Ada nggak? Coba balik lagi ke slide deh kalau gitu, ke slide yang tadi. Coba lihat. Terus next. Oke, saluran napas, toksikokinetik. Nah, coba toksikokinetik itu apa? Ini kayaknya kurang jelas nih. Merupakan tahapan bagaimana tubuh dapat mengatasi racun yang masuk dalam tubuh. Gimana maksudnya coba? Coba jelasin nih kelompok penyaji nih. Kalau yang lain kan jelas nih, inhalasi, pernapasan, ingestion, pencernaan gitu. Ini toksikokinetik tuh gimana contohnya? Coba, ini yang penyaji, coba siapa jelasin. Toksikokinetik tuh gimana? Apa dia keracunan nggak bisa bergerak gitu? Atau gimana? Jadi itu masuk ke zat kimia ke dalam tubuh. Distribusiannya itu melalui darah, Pak. Melalui darah. Memang kalau yang lain nggak melalui darah ya? Saluran napas, pencernaan. Loh, tapi kan ketika dia masuk darah kan pasti lewat saluran-saluran dulu kan, nggak mungkin kan tiba-tiba orang keracunan tanpa lewat mulut, tanpa lewat hidung misalnya, tanpa lewat mana-mana, pasti kan lewat itu dulu. Nah, tapi ini kenapa dibagi menjadi 5 nih? Ya kan? Ini kan mekanisme dan proses kerja zat beracun dalam tubuh. Fase eksposisi, zat menyentuh organ biologis, oke, masih nyambung lah, masih ngerti. Nah, terus toksikokinetik merupakan tahapan bagaimana dapat menghasilkan racun. Nah, ini yang agak bingung nih, toksikokinetik itu gimana? Terus tiba-tiba kulit. Nah, ini kalau bisa besok-besok kalau bikin slide diperhatikan betul gitu. Ini mekanisme masuknya zat racun atau jenis-jenis zat racun yang bisa masuk gitu, atau seperti apa? Karena kalau mekanisme itu kan berarti tahapan kan, urutan 1, 2, 3 gitu kan. Nah ini kalau dari ini urutannya nggak nyambung ini. Dari eksposisi ke toksikokinetik, ke skin, terus ke inhalasi kan bukan tahapan. Ini kayaknya lebih kepada jenis ini kayaknya. Kalau ya berarti judulnya harusnya jenis proses zat beracun masuk dalam tubuh gitu. Oke, nggak apa-apa untuk perbaikan ke depannya aja. Next, upaya pencegahan penyakit. Nah ini juga harus spesifik nih, penyakit apa? Karena penyakit itu kan banyak gitu ya. Oke, next. Habis. Nah ini kalau dari saya lihat, ya informasinya sih sudah cukup lengkap lah ya. Nah, tetapi tadi gambarnya itu kita cuma baca teks saja, benar nggak? Coba teman-temannya lihat. Ya, jadi memang presentasi itu kan intinya adalah bagaimana memvisualkan atau menggambarkan sebuah konsep kepada teman-temannya gitu, kepada penonton, kepada pendengar. Nah, kalau cuma tulisan kayak gitu ya sebagai penonton, sebagai pendengar juga akhirnya nggak begitu paham akhirnya. Seperti tadi kan contoh-contoh penyakit. Nah itu kan seharusnya bisa tuh dikasih gambar. Oh kalau penderita yang kena tadi asbestosis seperti apa. Kemudian yang penderita. Nah pokoknya dikasih gambar gitu. Jadi
teman-teman yang lain juga bisa tahu gitu. Ya, termasuk saya juga kan. Saya juga walaupun dosen kan nggak semuanya tahu gitu kan. Pasti ada hal-hal yang memang terbaru gitu kan, yang mungkin saya belum tahu gitu. Jadi kita saling berbagi informasi juga. Nah, terus kayak misalnya tadi mekanisme zat racun, kemudian atau jenis-jenis zat racun tuh harusnya diperjelas gitu, jangan yang penting asal ada tulisan ya, jangan gitu. Karena kayak seperti tadi kan tiba-tiba toksikokinetis